Baik, kita masuk pada pertemuan kedua. Jadi pada pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang struktur data array. Array atau biasa disebut larik. Jadi pada pertemuan kedua ini kita akan lebih fokus pada membahas tentang array. Jadi array ini merupakan dari struktur data dari data sederhana. Jadi nanti ada dua topik nantinya yang akan kita bahas, array dan record. Jadi di sini array itu ada beberapa macam bentuk. Yang pertama itu array satu dimensi, array dua dimensi. Yang dua dimensi itu seperti matriks. Yang satu dimensi itu seperti barisan data dan multidimensi. Mungkin di sini kita akan membahas cuma dua bentuk array, yaitu array satu dimensi dan dua dimensi. Nah, kemudian juga ada record. Jadi record ini merupakan koleksi dari satuan data yang berbentuk heterogen. Jadi terdiri dari beberapa tipe data. Kemudian satuan dari record ini kita sebut file. Sehingga untuk mengakses dari data-data yang ada pada record ini, kita akan memanggil fieldnya dengan nama fieldnya masing-masing. Jadi berbeda dengan array. Array ini untuk semua jenis data yang ada pada array ini berbentuk sama. Jadi semua tipenya terstruktur dengan bentuk tipe data yang sama. Jadi pada array ini mempunyai sebuah indeks juga, indeks dan urutan. Seperti itu. Kemudian ada juga pada struktur data majemuk juga itu ada linear dan non-linear. Jadi pada linear ini bentuknya ada seperti stack atau tumpukan, QWW, dan linked list. Kemudian yang non-linear itu ada tree dan binary tree. Kemudian kita juga akan membahas tentang konversi bilangan. Jadi untuk konversi bilangan ini kita akan menggunakan dua bentuk bilangan, yaitu desimal dan heksadesimal. Jadi kalau yang desimal ini bilangan yang berbasis 10 yang terdiri dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Jadi bentuk dari desimal ini, contoh di sini ada 254 dalam kurung 10. Jadi simbol dari desimal tersebut adalah angka 10. Seperti itu. Kemudian dan heksadesimal. Jadi heksadesimal ini bilangan berbasis 16. Yang terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Nah, dapat dilihat di sini bentuk dari desimal dan heksadesimal. Ini contoh di sini 254 dalam bilangan desimal dikonversikan ke dalam heksadesimal. Jadi caranya di sini yaitu angka
254 ini yang dalam bentuk desimal dibagi dengan 16 sampai bilangan tersebut tidak bisa dibagi lagi, atau maksudnya di sini tidak bisa dibagi 16 lagi. Sehingga dari hasil pembagian itu jika ada sisa dari sisa pembagian itu dicatat. Jadi contoh di sini 254 dibagi 16 itu sama dengan 15 sisanya. Jadi untuk membuktikan, sebentar, saya coba dulu. Ya. Nah, jadi di sini pembagian dari 254 itu dibagi 16 itu sama dengan 15, sisanya 14. Jadi sisa 14 ini akan kita konversikan ke bilangan heksadesimal. Jadi di sini yang sisa 14 ini, 14 pada desimal itu di heksadesimal itu ada huruf E. Nah, di sini kita dapatkan nilai E dari perbandingan desimal dengan heksadesimal. Nah, kemudian kita lanjut itu dari hasil yang 15 itu kita bagi lagi ke 16. 15 dibagi 16 sama tidak ada. Sisa 15 ini kita konversikan kembali dapat nilai F. Jadi 254 dalam bentuk desimal itu adalah FE dalam bentuk heksadesimal jika diurutkan dari sisa pembagian terakhir. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan seputar konversi bilangan ini? Kalau ada yang ragu? Ada? Nggak ada? Oh, saya yang nanya. Angka 14 itu dapatnya dari mana? Silakan yang mau jawab. Pembagian atas 16 tadi, Pak. Dan sisanya 14 atau disebut dengan E. Oke. Yang jawab tadi siapa? Raiki, Pak. Oh, Raiki. Oke, Raiki. Oh ya, tugas Raiki yang kemarin yang salah kirim ke link itu, Pak. Oh iya. Ya, baik, Pak. Raiki ya. Oke, kita lanjut. Oh ya, sebelum kita lanjut, satu lagi. Itu nilai F. Kenapa bisa dapat nilai F? Saya bisa jawab. Nilai F itu adalah hasil dari pembagian atas 16 tadi, Pak. Yang bisa sama rata gitu, Pak.
Dan 4 Begitu. dan 14 itu bilangan yang tidak bisa dibagi lagi Pak sama 16. Kenapa dapatnya F? Karena hasil dari 254 dibagi 16 Pak. Itu menurut saya Ya, Pak. iya. Jadi maksudnya di sini yang kenapa F itu kan F itu nantinya kan sisa dari hasil pembagian. Karena 15 dibagi 16 tidak bisa, otomatis di sini sisanya 15. Makanya nilai 15 ini kita konversi ke heksadesimal, maka dapat nilai F. Itu. Oke, kita lanjut. Di sini kita akan membahas tentang array. Jadi pada array ini merupakan struktur data sederhana. Jadi untuk pemesanan alokasi pada memori komputer itu merupakan suatu himpunan atau hingga elemen yang terurut dan bersifat homogen. Jadi di sini bentuk data dari array itu berbentuk homogen atau sama dan terurut. Jadi maksudnya terurut di sini yaitu elemen pertama atau nilai yang pertama, kemudian nilai yang kedua dan seterusnya sampai nilai ke n. Jadi yang homogen tadi itu adalah bentuk dari tipe datanya yang sama. Contoh di sini tipe data yang sama ini ya yaitu seperti kalau sebuah variabel A bertipe data integer yang kita gunakan berarti dalam sebuah array itu tipe datanya berbentuk integer semua. Jadi array itu merupakan kelompok data yang memiliki tipe data yang sama. Jadi sebuah array itu juga bisa memiliki bentuk tipe data yang lain juga. Jadi ada juga integer, karakter atau string, dan lainnya. Kemudian karakteristik dari array. Yang pertama itu mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori yang bersifat statis. Kemudian mempunyai tipe data yang sama yang bersifat homogen tadi. Yang ketiga itu dapat diakses secara acak. Jadi kita dapat jika kita ingin mengakses sebuah data pada array, kita dapat memanggilnya dengan di mana posisi data tersebut. Jadi misal ada sekelompok data itu dengan variabel A, jumlah array-nya itu ada A10 misal. Jadi kita ingin mengakses data yang ada pada A8. Jadi bisa kita akses dengan mencari pada sebuah program itu, mengetikkan pada program itu array ke-8 itu berapa, atau nilai dari variabel A pada array ke-8 itu berapa gitu, seperti itu. Kemudian kita lanjut. Ini 3 hal yang harus kita ketahui ketika mendeklarasikan sebuah array. Yang pertama itu tipe data dari array. Jadi ketika kita membuat sebuah program dalam bentuk array, kita harus mengetahui dulu apa tipe datanya. Apakah integer, apakah karakter, atau string, atau apa gitu. Kemudian harus ada nama variabel array-nya. Kemudian indeks dari array-nya berapa gitu. Indeksnya maksud di sini, contoh misal tipe nama variabelnya A, tipe datanya integer berarti int A, indeks dari array ini berapa, nanti kurung siku 10 misal. Nanti indeks array-nya ada 10. Itu.
Kemudian jenis array. Jadi jenis array ini ada 2 nanti yang akan kita bahas, yaitu array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Jadi untuk array 1 dimensi ini bisa kita sebut juga dengan istilah vektor yang menggambarkan data dalam suatu urutan. Jadi dalam array ini data tersebut berbentuk dalam bentuk sebuah urutan. Misal jika ada 5 data, berarti urutannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini. Jadi array itu adalah vektor yang menggambarkan data dalam suatu urutan. Jadi contoh deklarasinya tadi dapat kita lihat, yang pertama harus kita tentukan dulu tipe datanya, variabel, kemudian indeksnya. Nah, jadi di sini contoh integer A5. Jadi tipe data integer, variabel A, indeksnya itu ada 5. Dapat kita lihat pada gambar itu urutannya A1, A2, A3, A4, dan A5. Jadi di array 1 dimensi ini juga ada rumus yang kita gunakan, yaitu rumusnya itu A, I itu indeksnya, atau dalam kurung siku itu I, sama dengan B ditambah dalam kurung I kurang 1 kali L. Jadi A kurung siku ini adalah posisi array yang dicari. Yang B ini posisi awal indeks dari memori komputer. Atau di sini dari integer A5 tadi, itu posisi awalnya itu A0. Jadi sebelumnya di sini kenapa tidak 1, 2, 3, 4, 5 yang dibikin, tapi di sini kita bikin 0, 1, 2, 3, 4 karena hitungan array itu dari 0. Seperti itu. Kemudian yang I itu indeks array yang kita cari. Indeksnya indeks keberapa? Indeksnya itu kan ada A5 berarti ada 5 buah indeks. Jadi dari 1 sampai 5 kita mau cari indeks yang keberapa gitu. Kemudian yang L itu ukuran atau besar memori dari suatu tipe data. Contoh tipe data integer itu ukuran besar memorinya kalau tidak salah itu 4 bit. Jadi kalau tipe datanya integer berarti nilai L-nya itu ada 4. Nah, ini contoh integer A5 dengan alamat awal indeks berada di 0011. Itu dalam bentuk hexadesimal dan ukuran memori tipe data integer. Nah, di sini ukuran tipe data integer kita tetapkan itu 2. Kemudian tentukan berapa alamat array A3-nya. Jadi kita gunakan rumus yang tadi itu diketahui di sini AI-nya itu atau indeks yang kita cari itu A3 sama dengan B sama dengan B-nya itu 001. Jadi 0011 ditambah 3 dikurang 1 dikali 2. Kita masukkan nilai yang sudah ditetapkan tadi. Nilai yang ditetapkan tadi, kemudian kita lakukan perhitungan. Itu. Jadi di sini kita dapatkan, nah, sebelumnya di sini pada 3 kurang 1 itu kita dapatkan hasilnya 2 dikali 2 itu 4, berarti di sini baru 4 desimal.
Jadi nanti kita konversikan jadi 4 heksadesimal. Kemudian baru kita tambahkan 011 ditambah 4 sama dengan 0015. Jadi yang awalnya ini kita lihat di gambar itu yang indeks awal 0011, pada indeks ketiga itu 0015. Itu. Pada indeks keempat itu ada 0019. Jadi di sini ada yang ingin ditanyakan atau yang masih ragu? Nggak ada yang ingin bertanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Ini dari penyelesaian ini, coba dilihat dari penyelesaian ini, angka 1 ini didapat dari mana? Ada yang bisa jawab? Halo, ada yang bisa jawab? Dari urutan array tadi, Pak. Gimana? Dari urutan array, Pak. Dari urutan array. Urutan array? Urutan array yang mana? Kan itu soalnya kan itu, Pak. Insert A sama dengan A 5 dengan alamat awal indeks. Nah, terus menurut saya itu dari awalnya itu, Pak. Maka dari 1, 2, 3, 4 sampai 5 gitu, Pak. Oke. Jadi gini. Kalau menurut saya angka 1 itu emang rumusnya, Pak. Oh iya. Oke, lebih terima kasih atas jawabannya. Jadi yang lebih tepat itu angka 1 ini dari rumusnya. Jadi sudah ditetapkan angka 1 itu dari rumus ini. Rumus untuk array 1 dimensi. Ya, yang tadi yang jawab tadi siapa? Yang jawab tadi siapa? Haikal, Pak. Haikal ya. Haikal sama Reki ya. Ya, Pak. Baik, kita lanjut. Ini. Ini ada sebuah program array 1 dimensi. Jadi di sini dapat kita lihat output di sini itu bukan berupa nilai dari array, tapi berupa alamat dari memori yang ada pada array tersebut. Jadi di sini pada include ini kita deklarasikan dulu header-nya, kemudian di sini untuk array-nya itu dengan tipe data integer variabel A, jadi ada 8 indeks array. Nah, kemudian di sini kita menggunakan untuk array ini yang lebih sederhana itu kita menggunakan perulangan. Jadi di sini perulangan itu kita menggunakan for integer i, kita menggunakan sebuah variabel i dengan nilai awalnya itu 0. Nah, kemudian jika i masih kecil dari 8, di sini kenapa 8? 8 itu kita ambil dari indeks dari variabel A. Ada 8. Jadi jika selama i kecil dari 8, kita lakukan perulangan i plus atau i tambah 1. Jadi nanti pada perulangan pertama itu akan mencetak nilai karena nilainya belum kita tetapkan di sini untuk variabel A. Jadi di sini yang akan dicetak itu alamat dari memori pada variabel A ini. Nah, dapat kita lihat ini 0x apa ini. Ini berupa alamat dari memori pada variabel A ini.
Kemudian itu perulangan itu dilakukan 8 kali. Jadi oleh sebab itu data yang ditampilkan ada berupa 8 buah gitu. Jadi di sini untuk perulangannya for integer i sama dengan 0. Berarti set data awalnya itu i sama dengan 0. Jika i kecil dari 8, 0 kecil dari 8, berarti i tambah 1, i plus plus. Ini i tambah 1. Berarti sekarang cetak data atau nilai dari a, kemudian kita lakukan perulangan lagi. Berarti di sini i-nya sudah 1. Berarti integer i sama dengan 1. Berarti nilai i di sini adalah 1 kecil dari 8. Masih benar. Masih kita lakukan perulangan. Berarti i tambah 1. Berarti 1 tambah 1. Jadi udah i-nya sekarang udah 2. Kemudian lakukan perulangan sampai 8 kali. Udah ke 8 nanti integer i sama dengan 8. Berarti nilai i-nya udah 8. I kecil dari 8. Berarti sudah tidak memenuhi lagi. Jika tidak memenuhi, maka program ini sudah tidak tidak dicetak lagi gitu. Kemudian baru berhenti perulangannya. Seperti itu. Jadi di sini kenapa nilainya alamat memori, karena di sini tidak ditetapkan nilai dari array tersebut. Oke, dari program kecil ini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih ragu? Silakan. Nggak ada? Paham semua ya? Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Ya, siapa? Kardi, Pak. Ya, Kardi. Apa? Instan A itu harus 8 ya, Pak? Atau bisa berubah-ubah? Oh, ini ya, untuk integer A ini itu terserah. Bisa sesuai kebutuhan kita. Mungkin kita membutuhkan untuk tipe datanya string, kita bikin string di sini. Ganti integernya sama string. Untuk A ini juga sesuai kebutuhan juga. Mungkin variabelnya mau apa gitu. Atau B juga bisa, atau C. Yang 8 ini itu jumlah dari indeks dari array tersebut. Sini ditetapkan 8, tapi kalau lebih dari 8 atau kurang dari 8 juga bisa. Atau 10 atau berapa gitu. Mana? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, Pak. Makasih, Pak. Iya. Oke. Ada lagi nggak ada? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut aja. Nah, kita masuk ke array 2 dimensi. Jadi array 2 dimensi itu berbentuk seperti matriks. Beda dengan array 1 dimensi tadi berbentuk seperti vektor. Jadi untuk mendeklarasikannya itu berbeda juga. Seperti ini dapat kita lihat, yaitu tipe data. Kita set awal tipe datanya apa, variabel. Kita di sini indeksnya kita bikin 2, jadi indeks 1 dan indeks 2. Contoh di sini integer A kurung siku 3 dan kurung siku 2. Ini array 2 dimensi, jadi indeksnya kita bikin 2. Jadi array 2 dimensi ini berbentuk dalam bentuk matriks ini. Penggambarannya secara logika itu dapat kita lihat pada gambar ini ada 01 dan
1, 2, 3. Jadi di sini A1 kan maksudnya di sini A kurung siku 3 dan A kurung siku 2, yaitu untuk variabel A itu ada 3 baris dan 2 kolom. Dilihat pada gambar. Kemudian jumlah elemen dari arraynya itu ada 6. Kenapa 6? Karena barisnya 3, kolomnya 2 di sini. Jadi kita kalikan. Dan di sini juga ada rumus, jadi kita di sini kita menggunakan satu rumus, yaitu M kurung siku I kurung siku J sama dengan M00 itu M00 itu posisi awal ya, ditambah dalam kurung, kemudian dalam kurung lagi J kurang 1 kali K tambah I kurang 1 kali L. Dapat dilihat di slide ini bentuk rumusnya. Kemudian dalam keterangannya itu MIJ itu posisi array yang dicari. Kemudian yang M00 itu posisi alamat awal dari indeks array. Kemudian itu baris dan J itu kolom. Kemudian yang L itu ukuran memori dari tipe data dan K itu banyaknya elemen per kolom. Jadi kita coba lanjut. Ini ada contoh suatu array X dideklarasikan sebagai berikut. Float X dalam kurung siku 4 kurung siku 3 dengan alamat indeks X00 berada di 011. Jadi X00-nya itu atau array indeks awal array itu 001. Dan ukuran tipe data float itu sama dengan 4. Jadi tipe data float ini kita tetapkan itu angkanya nilainya 4. Jadi di sini tentukan berapa alamat array dari X32. Jadi di sini penyelesaiannya kita masukkan dari nilai yang ditentukan tadi, yaitu untuk M00-nya itu 0011. Kemudian I-nya 3. 3 ini dari X, nilai X tadi, indeks dari nilai X tadi. X yang kita cari. Yang 1 dikali N. N ini apa tadi N ya? Oh, ada yang kurang ini. N-nya 3. Bentar, kita lanjut dulu. Kalau N-nya ini banyaknya elemen per baris. Oh, berarti N-nya 3 ini, lupa saya menambahkan keterangan tadi. Jadi 3 ini elemen per barisnya itu dari nilai array X yang kita cari. Jadi ini kan yang kita cari X32, berarti barisnya 3, kolomnya 2. Berarti N-nya ini banyaknya elemen per baris. Jadi elemen yang kita cari itu adalah elemen yang 3 yang ditanyakan gitu. Kemudian J-nya 2, itu J-nya itu kolom dari yang kita cari dikurang 1, kemudian L 4. L itu ukuran memori ya, ukuran memori dari float ini. 4. Jadi didapatkan di sini
3 kurang 1 kali 2, 6. Jadi 3 kurang 1, 2 kali 3, 6. Kemudian dalam kurung lagi yang kita selesaikan 2 kurang 1. 2 kurang 1 itu 1. Jadi 1 ditambah 6 jadi 7. 7 kali 4, 28. Jadi di sini kita dapatkan nilai apa? Nilai yang dari hasil perhitungan ini 28, tapi dalam bentuk bukan, dalam bentuk desimal. Kemudian kita konversikan ke dalam bentuk heksadesimal. Di sini kita dapatkan bentuk heksadesimalnya 1C. Di sini kenapa 1C? Nah, seperti perhitungan yang tadi, 28 itu kita bagikan dengan 16. Tuh. Mungkin silakan dicoba cari nanti kenapa dapatnya 1C. Dan kemudian kita tambahkan 0011 ini tambah 1C sama dengan itu 002D. Jadi C tambah 1D, kemudian 1 tambah 1 itu 2. Kemudian kita lanjut. Ini ada bentuk program dari array 2 dimensi. Jadi pada array 2 dimensi ini dapat kita lihat outputnya itu berupa alamat memorinya. Nah, di sini kenapa masih alamat memori? Karena di sini kita pada penetapan variabelnya kita tidak menentukan nilai dari array A ini. Kemudian dalam program ini ada 2 bentuk perulangan. Yaitu yang pertama itu perulangan Yang pertama itu perulangannya dalam bentuk variabel I. Jadi di sini I-nya kecil dari 3 karena di sini untuk barisnya itu ada 3. Kemudian lanjut ke perulangan kedua itu J. Di sini variabelnya kita tetapkan J. Nah, kemudian J-nya harus kecil dari 5. Kenapa 5? Di sini variabelnya 3.5, berarti untuk indeks kedua gitu ada nilai indeks arraynya ada 5. Makanya di sini di J ini kita bikin 5. Di sini juga lanjut ke J++, dan cetak dari nilai variabel A. Sebenarnya ini saya lupa ngapus juga. Sebenarnya ini code cetak nilai A saja. Nggak perlu pakai kurung siku J dan kurung siku I. Setelah perulangannya terpenuhi semua, lalu program ini selesai. Seperti itu. Jadi pada program ini yang perulangan pertama itu kan jadi untuk baris pertama itu ada 3 baris. Jadi makanya I-nya ini 3. Jadi contoh di sini integer I sama dengan 0 itu set nilai awalnya itu 0, kemudian I kecil dari 3 dan I++. Jadi ini sudah lakukan 1 kali perulangan. Jadi nilai I-nya itu sudah 1 untuk 1 kali perulangan. Jadi dalam perulangan I ini ada perulangan for juga, for yang J. Jadi J ini dilakukan semua perulangannya sampai 5 kali. Jika sudah, makanya di sini
ada kolomnya ada 5. Jadi untuk untuk baris pertama itu dibikin dulu berurut ke kanan itu sebanyak 5 buah. Jadi diselesaikan perulangan J ini sebanyak 5 buah dulu. Jadi setelah selesai berarti dicetak, kemudian lanjut lagi perulangannya. Nilai I-nya itu udah jadi 1, berarti 1 kecil dari 3 berarti masih terpenuhi. Kecil dari 3 terpenuhi, maka lanjut lagi perulangan J ini. Lakukan lagi J ini sebanyak 5 kali lagi. Makanya terbentuk pada baris 2 ini. Dan untuk baris 3-nya juga seperti itu. Mungkin di sini ada yang ingin ditanyakan untuk program array 2 dimensi ini. Ya? Nggak ada? Kalau nggak ada, saya yang nanya. Tapi kalau ada yang nanya, saya nggak jadi nanya. Ada yang nanya? Nggak ada? Oke, saya mau nanya ke siapa namanya? Saputri ya. Ya, Saputri Maharani. Saya mau nanya ini untuk variabel A ini kenapa angka indeksnya ini 3/5? Gimana, Saputri Maharani? Gimana? Nggak tahu. Tahu ya. Oke. Kalau nggak tahu saya skip. Kemudian saya mau nanya lagi sama Ahmad Sarjianto. Ini maksud dari for integer I sama dengan 0, I kecil dari 3, I plus plus ini apa?